Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang teori-teori masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Materi ini termuat dalam kompetensi dasar kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, hingga Islam di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini, kita dapat memahami dan menguraikan kronologi tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Selain itu, kita juga dapat mengambil nilai-nilai positif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menyimak video pembelajaran ini, silahkan kalian siapkan buku catatan IPS, kemudian catatlah materi dari video pembelajaran ini. Selamat belajar ya! Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Berdasarkan peninggalan sejarah yang berupa 7 buah prasasti Yupa, Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada awal abad ke-5 Masehi. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sansekerta. Raja pertama Kerajaan Kutai adalah Kudungga, yang bila dilihat dari namanya, nama ini umum digunakan oleh masyarakat lokal dan tidak bercirikan kebudayaan India. Raja selanjutnya adalah Aswawarman yang memiliki putra bernama Mulawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman inilah Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya dengan berhasil menaklukkan penguasa-penguasa lokal lainnya. Raja Mulawarman dalam prasasti Yupa juga disebutkan sebagai raja yang baik dan gemar bersedekah pada para Brahmana. Pada Kerajaan Kutai, terdapat sebuah upacara untuk memperluas wilayahnya dengan cara melepaskan kuda. Upacara ini dikenal dengan Asmaweda. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Jawa yang keberadaannya diperkirakan sezaman dengan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara ialah Raja Purnawarman. Pada masa pemerintahannya, terdapat suatu peristiwa penting yang tercatat pada Prasasti Tugu, yaitu pembendungan Sungai Gomati untuk keperluan irigasi. Sumber tertulis kerajaan Tarumanegara lainnya, yaitu Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Cidanghiang, dan Prasasti Kebon Kopi. Selain agama Hindu yang dipercayai oleh keluarga kerajaan, terdapat pula agama Buddha yang dipercayai oleh sebagian kecil masyarakat Tarumanegara dan kepercayaan asli masyarakat Tarumanegara. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga terletak di Jawa Tengah bagian utara. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan bercorak Buddha yang diperkirakan berdiri pada abad ke-6 Masehi. Selain hasil bumi dan pertanian, masyarakat Kalingga atau Holing juga menghasilkan barang dagangan berupa kulit penyu, cula badak, gading gajah, emas, dan perak. Dengan demikian, Kerajaan Kalingga dapat disimpulkan sebagai kerajaan yang makmur. Raja yang terkenal adil dan tegas dari Kerajaan Kalingga
yaitu Ratu Sima. Pada masa pemerintahannya, agama Buddha menjadi agama yang sangat maju di dalam kerajaan. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Letak kerajaan yang berada di Selat Malaka menyebabkan kerajaan Sriwijaya cepat bertumbuh menjadi kerajaan yang besar. Menurut prasasti kedudukan bukit, raja pertama kerajaan Sriwijaya bernama Dapun Tahyang. Raja selanjutnya adalah Bala Putradewa yang masih memiliki hubungan darah dengan Mataram kuno di Jawa. Beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan Sriwijaya selain letaknya yang strategis adalah mundurnya pengaruh kerajaan Funan di Asia Tenggara, sehingga perannya diambil alih oleh Sriwijaya. Selain itu, Sriwijaya memiliki armada laut yang sangat kuat, sehingga kapal yang berlayar akan terjamin keselamatannya. Dengan timbal baliknya yaitu kapal akan bersandar dan berdagang di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Pada kehidupan agama, pemerintah Sriwijaya aktif mengirimkan pemuda untuk mempelajari agama Buddha di India. Hingga pada akhirnya, Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di luar India. Kemunduran kerajaan Sriwijaya dimulai dengan adanya serangan dari kerajaan Kola. Kemudian disusul dengan serangan dari Majapahit. Banyak wilayah kekuasaan Sriwijaya yang akhirnya jatuh ke tangan lawan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera mulai redup. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram atau dikenal juga sebagai Kerajaan Medang merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Jawa bagian tengah. Ibu kotanya terletak di Poh Pitu, yang sampai saat ini belum ditemukan secara pasti letak geografisnya. Berdasarkan mata pencaharian masyarakatnya, Kerajaan Mataram merupakan kerajaan bercorak agraris. Selain itu, Kerajaan Mataram juga memiliki banyak peninggalan sejarah berupa candi Hindu dan Buddha seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kehidupan politik di Kerajaan Mataram diisi oleh dua wangsa, yaitu Wangsa Syailendra yang beragama Buddha dan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Pada tahun 900-an Masehi, Kerajaan Mataram dipindahkan ke wilayah Jawa bagian timur oleh Empu Sindok dengan dugaan dikarenakan terjadinya bencana alam gunung meletus. Nah, anak-anak, demikianlah beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang kita pelajari pada video kali ini. Untuk kerajaan-kerajaan lainnya seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit akan kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Oh ya, sebagai bukti bahwa anak-anak telah mengikuti video pembelajaran ini, Bu Ratna sudah sediakan soal teka-teki silang yang berkaitan dengan materi di video ini. Cara mengerjakannya yaitu, anak-anak men-screenshot pada bagian kolom tabel TTS dan soal mendatar maupun menurun. Anak-anak membuat salinan soal TTS pada selembar kertas HVS. Hiaslah menjadi secantik dan semenarik mungkin. Isilah TTS tersebut dan unggahlah pada sosial media yang kalian miliki. Beri ajakan kepada teman-teman untuk ikut mengisi TTS ya. Terakhir, anak-anak diperbolehkan untuk saling berkomentar pada unggahan teman lainnya.
Demikianlah video pembelajaran IPS tentang Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nantikan video pembelajaran IPS selanjutnya ya. Belajar IPS asik! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.